Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, kelas 7E, F, G, dan H, SMP Negeri 1 Arjasari. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan mempelajari masalah puisi rakyat. Puisi rakyat adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Artinya dipelihara di sini harus dipelajari dan diteruskan oleh generasi seperti kalian, generasi muda. Di dalam puisi rakyat kita mengenal ada 3 macam yang dipelajari di sekolah. Tapi sebelumnya puisi rakyat ini tidak dikenal siapa si pengarangnya. Yang pertama adalah Gurindam. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah pantun. Dan yang ke satu Gurindam, yang kedua pantun, dan yang ketiga adalah syair. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan Gurindam? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Kita tahu bahwa negeri India itu ada di benua Asia Selatan, benua India. Gurindam ini mempunyai ciri-ciri. Jadi ciri-ciri Gurindam adalah A. Yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebait. Jadi yang disebut sebaris itu satu larik atau dalam satu bait. Jadi satu bait. B. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. C. Tiap baris memiliki rima. Rima itu sajak, persamaan kata di akhir baris. Jadi sajak, persamaan kata di akhir baris, atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Jadi yang nanti dijelaskan. D. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. E. Baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian. Sedangkan baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah tersebut. G. Isi Gurindam biasanya berupa nasihat. Jadi nasihat kita untuk hidup atau kata-kata mutiara. Untuk menjelaskannya, untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh. Ini sebuah Gurindam. Kita perhatikan bait pertama adalah jika hendak mengenal orang mulia. Baris kedua atau larik kedua, lihatlah kepada kelakuan dia. Kita jelaskan, ini adalah kedua baris ini adalah satu bait ya. Jadi satu baitnya 2 baris. Yang baris pertama, jika hendak mengenal orang mulia, itu terdiri atas 2 baris dalam sebait. Nah, mana yang disebut dengan bagian B tadi? Tiap baris memiliki jumlah kata 10 sampai 14 suku kata. Ya, 14 suku kata. Jadi yang disebut suku kata itu adalah contohnya seperti jika, itu 2 suku kata. Hendak, 2 suku kata. Mengenal,
3 suku kata. Orang, 2 suku kata. Mulia. Nah, kalau mulia itu adalah 2 suku kata. Jadi jadi 2 suku kata jumlahnya. Jadi kalau kurang dari 10 suku kata atau lebih daripada 14 suku kata, itu bukan gurindam karena ada aturan-aturan tertentu. Jadi harus pas 10 sampai 14 suku kata. Contohnya, jika baris pertama ya 10 suku kata itu sampai 14, ini berapa suku kata ini? Jika 2, hendak 4, mengenal 7 ya, mengenal jadi 7, orang 9, mulia 11. Nah, ini adalah 11 suku kata. Yang ketiga, C, tiap baris memiliki rima sama. Nah, rima sama itu seperti AA, bukan maksudnya untuk judulnya akhirnya A. Contohnya ini mulia dengan dia kan sama, iya gitu ya. Nah, itu. Kalau ma akhirnya, kalau mu, kalau kan. Nah, itu. Yang selanjutnya merupakan satu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu baris pertama dengan baris kedua harus ada hubungan, harus nyambung gitulah. Baris pertama berarti soal baris pertama. Nah, sekarang baris kedua jawaban dari soal tersebut. F, baris berisi jawaban. Nah, itu jadi ada jawabannya. Ini baru jawaban tertentu. Nah, G, isi gurindam biasanya berupa nasihat. Jadi nasihat kepada kita bahwa orang mulia itu dengan orang yang tidak mulia itu, orang jelek dan orang bagus bisa dilihat dari kelakuan, dari sikapnya dia sehari-hari. Itulah masalah gurindam. Yang kedua, pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Mengakar itu artinya sudah membudaya. Banyak yang paling banyak disukai oleh masyarakat, diantaranya pantun ya. Pantun juga mempunyai ciri-ciri pantun, diantaranya tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik, sedangkan yang C, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini mah 8 sampai 12 suku kata. Rimanya atau akhir rima atau sajak akhir kata di akhir larik terdiri dari AB. Jadi bersajak AB. Sajak AB itu disebut sajak silang. Kenapa disebut sajak silang? Yang pertama A diselang oleh B, diselang oleh A, diselang oleh B. Nah, yang D, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu adalah suatu kalimat yang memerlukan pemikiran yang belum jelas. Itu namanya sampiran. Yang E, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh, ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, itu adalah satu bait, namanya terdiri dari 4 baris yang tadi ya. Nah, itu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Contohnya ikan 2, nila 2, sudah 4, dimakan 3, 7, berang-berang itu 4.
Jadi 7 dan 4 ini 11 suku kata masuk ya, dan seterusnya. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Contohnya, ikan nila dimakan berang-berang. Rang di sini ya. Ini rang rimanya. Kata kijau melompat ke kiri, ri. Jika berada di rantau orang, rang yang ketiga. Baik-baik membawa diri, ri. Nah, jadi yang disebut dengan silang itu rima rang dalam bait ke-1, dalam baris ke-1, ada dalam baris ke-3. Sedangkan ri di dalam baris atau bait kedua ada dalam baris ke-4, sama dengan baris ke-4. Itulah yang disebut dengan bersajak ABAB atau bersajak silang. Ya, yang selanjutnya baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Contoh, baris pertama dan kedua sampiran ini belum jelas. Ikan nila dimakan berang-berang, yang pertama. Yang kedua, kata kijau melompat ke kiri. Ini memerlukan pemikiran. Nah, dijawab oleh kalimat yang oleh lari ke-3 dan ke-4. Ikan nila dimakan berang-berang, isinya adalah jika berada di rantau orang. Sedangkan baris kedua, kata hijau melompat ke kiri, dijawab oleh baik-baik membawa diri. Nah, itulah ya mengenai pantun. Yang ketiga adalah syair. Nah, syair adalah salah satu puisi lama, sama ya, puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ciri-ciri syair antara lain setiap bait terdiri atas 4 baris. Sama dengan pantun. Bedanya yang lainnya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Jadi ada 8 sampai 14 suku kata. Bersajak AA, sama, bersajak sama. Semua baris adalah isi. Ini tidak ada soal. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Artinya bahasa sindiran. Ya. Ya, Bapak jelaskan. Satu bait terdiri dari 4 baris. Contoh ini ya. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, yang kedua. Yang ketiga, membetuli jalan tempat berpindah. Dan yang keempat, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Ini adalah 4 barik atau 4 baris dalam satu bait, sama dengan 4. Bapak jelaskan lagi sekarang yang dimaksud dengan nomor 2 tadi. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Contoh, inilah 3, gerangan 3, sudah 6, suatu 9, madah tambah 2 jadi 11. Ini masuk, itu di antara contoh yang disebut dengan suku kata. Ketiga, bersajak AA atau bersajak sama. Ini contoh. Kalimat larik pertama akhir katanya adalah madah. Lari kedua atau baris kedua indah. Baris ketiga berpindah. Baris keempat sudah. Jadi ini akhir katanya atau rimanya dah. Jadi kalau mu, kalau kan. Kalau ti. Ini yang disebut dengan
bersajak AA atau bersajak sama. Semua baris adalah isi. Ini adalah tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaan. Ini adalah kata-kata yang sudah kita pahami, tidak perlu lagi memerlukan pemikiran. Bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Jadi bahasa kiasan itu bahasa yang menyindir, yang berkias, yang menyindir, yang belum jelas. Jadi ini bahasa untuk menyindir. Itulah bahasa kiasan, berkias. Itulah rupanya pelajaran dari Bapak mengenai puisi. Jadi sekali lagi, puisi itu terdiri dari gurindam, pantun, dan syair, dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Sekian saja dari Bapak pelajaran bahasa Indonesia saja. Berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.